kisah nyata dan membahagiakan. Ketika timnas Indonesia yang pernah terpaut 81 posisi dari timnas Vietnam di ranking FIFA, kini cuma ketinggalan 13 peringkat. Kisah perjalanan timnas Indonesia dalam dunia sepak bola menarik untuk disimak, terutama dalam konteks persaingan dengan timnas Vietnam. Dulu Indonesia berada di peringkat 173 FIFA, terpaut 81 posisi dari Vietnam yang berada di peringkat 92. Selama periode 2019 hingga 2023, Indonesia kesulitan menghadapi Vietnam dengan catatan 2 imbang dan 3 kekalahan dalam 5 pertemuan. Namun, situasi mulai berubah di awal 2023. Vietnam kehilangan pelatih Park Hang-seo yang sebelumnya membawa mereka meraih prestasi, sementara timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Performa Vietnam pun merosot drastis setelah kedatangan Philippe Troussier. Menjelang Piala Asia 2023, Vietnam hanya meraih 1 kemenangan dari 5 pertandingan. Mereka bahkan tersingkir dari fase grup, termasuk kekalahan 0 hingga 1 dari Indonesia. Setelah turnamen, Vietnam turun ke peringkat 105 dunia, sementara Indonesia naik ke 142. Momentum positif terus berlanjut. Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 2 kali dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, membuat Vietnam terjun ke peringkat 115, sementara Indonesia melesat ke 134. Pada FIFA Matchday September 2024, Indonesia kembali naik ke peringkat 129 setelah hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia, sedangkan Vietnam turun ke 116. Kini Indonesia hanya terpaut 13 posisi dari Vietnam, sebuah pencapaian luar biasa mengingat jarak yang begitu jauh hanya beberapa tahun lalu. Jika Indonesia mampu meraih kemenangan atas Bahrain dan Cina di pertandingan mendatang, mereka berpotensi naik lagi ke peringkat 120 dunia. Cerita ini adalah gambaran nyata dari kerja keras dan perjuangan timnas Indonesia untuk kembali ke jalur prestasi. Belum puas usai tahan imbang Arab Saudi dan Australia, Sandy Walsh minta timnas Indonesia tetap rendah hati. Pemain belakang timnas Indonesia, Sandy Walsh, senang dengan 2 hasil imbang lawan Arab Saudi dan Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia baru saja meraih hasil bagus pada 2 laga perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Shin Tae-yong sukses menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Hasil ini tentu mengejutkan publik Asia. Hal ini mengingat Arab Saudi dan Australia adalah 2 negara langganan Piala Dunia. Ya, ini usaha satu tim dan saya senang dengan penampilan saya yang juga membantu tim. Karena itulah ambisiku untuk datang ke sini dan membantu tim dan sebagai sebuah tim, ujar Sandy Walsh. Kita begitu solid, stabil, pemain baru masuk, mengambil peran di tim dan langsung perform. Tapi seperti yang saya katakan tadi, saat ini kami bertanding melawan negara-negara yang terbiasa main di Piala Dunia. Piala Dunia terakhir kemarin dalam kurung 2022, mereka bermain di sana dan di ajang ini kita bisa bersaing melawan mereka. Kita pasti menghadapi kesulitan. Itu normal. Apalagi dengan lawan yang berbeda ratusan tingkat lebih tinggi di ranking FIFA dibandingkan dengan kita lanjutnya. Sandy Walsh belum puas dengan hasil tersebut. Sandy Walsh meminta seluruh rekan di skuad timnas Indonesia untuk rendah hati usai mengantongi hasil imbang atas Arab Saudi dan Australia. Pemain 29 tahun tersebut langsung fokus menatap laga Bahrain dan Cina. Pada 2 laga tersebut, Sandy Walsh langsung mengusung target 6 poin atas Bahrain dan Cina. Ya, kita bisa raih kemenangan itu. Saya tahu dan mungkin kita bisa dapat 6 poin dalam kurung lawan Bahrain dan Cina, ujar Sandy Walsh.
Dan saya rasa ambisi dan tujuan kita adalah 6 poin itu. Seperti yang Anda katakan, ini penampilan yang tidak bisa dipercaya dan hasilnya baik.